guys, selamat datang di channel Mister File 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Dan seperti biasa, gua akan membawakan film wrestling update untuk edisi 28 Mei 2021. Dan untuk di video kali ini ada beberapa topik yang akan gua bawakan ya. Yang pertama ini dimana masih berlanjutlah gelombang pemecatan yang dilakukan oleh WWE. Lalu selanjutnya ini ada berita mengenai kembalinya tampil Kazuchika Okada di panggung New Japan Pro Wrestling sejak absennya di Wrestling Dontaku malam kedua. Dan yang selanjutnya ini yang terakhir adalah mengenai berita John Cena yang meminta maaf kepada rakyat Tiongkok. So, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Di mana untuk berita pertama ini gua akan membawakan hasil daripada NXT edisi 28 Mei 2021 dengan tajuk Finn Balor versus Karrion Kross Part 2. Nah, untuk show itu sendiri pun dibuka dengan tag team match antara Ember Moon bersama Shotzi Blackheart yang menghadapi NXT Women's Champion Raquel Gonzalez bersama Dakota Kai. Yang dimana di pertandingan tersebut Ember Moon dan juga Shotzi Blackheart ini berhasil keluar sebagai pemenang ya. Sehingga sudah dipastikan ya kemungkinan besar itu untuk persaingan NXT Women's Tag Team Championship ini masih diperebutkan oleh Ember Moon Shotzi Blackheart yang akan menantang sang juara bertahan Candice LeRae bersama Indi Hartwell. Dan show pun berlanjut dengan single match antara Pete Dunne yang ditemani oleh Oney Lorcan yang ditantang oleh Bobby Fish. Ya dimana pertandingan ini pun menjadi pertandingan pertama bagi Bobby Fish setelah dia absen ya kurang lebih sebanyak 6 bulan ya sejak penampilan terakhirnya di NXT War Games. Yang dimana di pertandingan tersebut Pete Dunne berhasil keluar sebagai pemenang atas adanya intervensi dari Oney Lorcan. Dan show berlangsung dengan adanya single match kedua pada show malam tersebut, yaitu match antara Mercedes Martinez menghadapi Zayda Ramier, yang dimana Mercedes Martinez ini berhasil memetik kemenangan dengan cukup mudah. Dan show berlangsung dengan segmen promo dengan tajuk $1 Million Face yang mempertemukan Cameron Grimes dengan Ted DiBiase. Yang dimana di segmen promo tersebut gitu ya tampak bahwa Cameron Grimes ini mencoba membuktikan terhadap Ted DiBiase bahwa dia itu seorang milioner. Namun di tengah-tengah sesi promo tersebut datang LA Knight yang menginterupsi sesi tersebut begitu. Yang dimana pada sesi promo tersebut itu terlihat sudah ada tanda-tanda akan dikembalikan ya atau dihidupkan kembali begitu daripada title yang sudah cukup lama absen dari WWE, yaitu The $1 Million Championship yang memang pertama kali itu dikenalkan di WWE itu oleh Ted DiBiase. Dimana pokoknya LA Knight itu mengatakan bahwa dia memang bukan seorang milioner, tetapi dia memiliki jiwa seorang milioner begitu. Dan Ted DiBiase itu secara tidak langsung itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh LA Knight begitu. Nah, hal tersebut pun menimbulkan respon dari Cameron Grimes yang tetap mencoba untuk meyakinkan Ted DiBiase bahwa Cameron Grimes itu adalah milioner yang lebih baik daripada Ted DiBiase. Namun di tengah promo yang dilakukan oleh Cameron Grimes gitu ya, LA Knight pun secara tiba-tiba menyerang Cameron Grimes, dan hal tersebut pun ya menutup sesi promo pada sesi $1 Million Face Off, yang dimana ini kita bisa melihat begitu ya di sesi promo itu Cameron Grimes itu tampak melakukan turn face ya atau menjadi karakter yang face atau baik begitu guys, yang bisa diperkuat dengan sorakan penonton yang berada di arena tersebut pun tampak mendukung apapun yang dikatakan oleh Cameron Grimes begitu guys. Dan show pun berlanjut dengan single match antara Frankie Monet menghadapi Cora Jade, yang dimana ini pertandingan debut untuk Frankie Monet ya, yang atau sebelumnya itu dikenal sebagai Taya Valkyrie untuk di Indie Circuit, yang dimana di pertandingan tersebut pun ya untuk debutnya Frankie Monet ini tampak bisa memenangkan pertandingan itu cukup mudah guys. Dan show pun berlanjut ke sesi promo kedua ya pada malam tersebut, yaitu promo dari Bronson Reed yang merupakan juara baru untuk gelar NXT North American Champion. Namun pada sesi promo tersebut pun diinterupsi ya oleh Legado del Fantasma yang dipimpin oleh Santos Escobar,
yang dimana dari sesi promo itu pun kita bisa melihat bahwa persaingan untuk memperebutkan gelar NXT North American Champion ini akan diperebutkan oleh Bronson Reed dan juga Santos Escobar. Dan dimana di sisi promo tersebut ya, Legado del Fantasma ini sempat mencoba untuk menyerang Bronson Reed, namun hal tersebut bisa dicegah karena NXT Tag Team Champion itu datang untuk menolong Bronson Reed, yaitu MSK. Dan hal tersebut pun menutup sesi promo kedua pada NXT tanggal 28 Mei 2021. Dan show pun berlanjut ke main event dari NXT malam tersebut, yaitu match untuk memperebutkan gelar NXT Championship antara Finn Balor menghadapi Karrion Kross, sang juara bertahan yang ditemani oleh Scarlett. Yang dimana ini pertandingan kedua di antara kedua penggulat. Yang dimana di pertarungan sebelumnya antar kedua penggulat ini, Karrion Kross ini berhasil mengalahkan Finn Balor untuk menjadi juara baru untuk gelar NXT Champion. Dan untuk pertandingan ini pun bisa dibilang pertandingan yang cukup bagus ya, dan cukup menghibur, yang dimana kita disuguhkan dengan pertandingan yang cukup tempo yang cukup tinggi dengan relisensi yang diberikan oleh Finn Balor ya, karena kita bisa melihat bagaimana Karrion Kross ini cukup terkejut ya, dimana selama dia bertanding itu hingga pada di stand deliver pun begitu ya, Karrion Kross ini bisa dibilang cukup mudah untuk mendominasi lawan-lawannya. Namun di pertandingan ini pun kita disuguhkan bahwa Karrion Kross ini cukup bisa dibilang bisa dibilang untuk di pertandingan ini Karrion Kross ini cukup kerepotan ya untuk menghadapi Finn Balor, karena beberapa serangan-serangan andalannya miliknya Karrion Kross ini bisa dipatahkan oleh Finn Balor. Namun kesempatan tersebut ya kurang bisa dimaksimalkan oleh Finn Balor begitu, yang pada akhirnya pun ya Karrion Kross ini masih bisa menunjukkan kelasnya sebagai NXT Champion dan sebagai seorang petarung yang tidak pernah kalah sejak debutnya di NXT. Dan hal tersebut pun mengantarkan Karrion Kross untuk mempertahankan gelarnya setelah dia berhasil memukul bagian belakang dari leher Finn Balor sebanyak 2 kali sebelum menutup pertandingan tersebut dengan melakukan guillotine submission untuk memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan hal tersebut pun menutup show daripada NXT edisi 28 Mei 2021. Dan untuk berita selanjutnya ini adalah mengenai William Regal yang mengumumkan bahwa NXT Takeover selanjutnya akan digelar adalah NXT Takeover in Your House. Yang dimana untuk menghadapi NXT Takeover selanjutnya begitu ya, William Regal pun mengumumkan bahwa di show NXT minggu depan akan digelar triple threat match ya, yang akan diikuti oleh Kyle O'Reilly, Pete Dunne, dan juga Johnny Gargano untuk menentukan number one contender untuk gelar NXT Championship, yang dimana pemenang dari pertandingan tersebut pun akan menghadapi Kross ya, tentunya untuk gelar NXT Champion di Takeover in Your House yang akan digelar di hari Minggu tanggal 13 Juni mendatang. Selain itu pun ya, ada satu match yang sudah dipastikan juga yang akan digelar di NXT minggu depan, yaitu pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Tag Team Title antara penantangnya yaitu Legado del Fantasma yang diwakili oleh Raul Mendoza dan juga Joaquin Wilde, yang akan menghadapi juara bertahan MSK yang diwakili oleh Wesley dan juga Nash Carter. Masih seputar dari NXT ya, ini lebih tepatnya mengenai jumlah penonton dan juga ratingnya. Nah, untuk show NXT tanggal 28 kemarin itu mereka bisa menarik penonton sejumlah dengan ratanya itu sebanyak 698.000 penonton begitu ya. Sehingga angka tersebut pun bisa dibilang stabil ya, karena di 2 episode terakhir NXT itu berhasil menarik penonton dengan rata-rata sekiranya 700.000 hingga 697.000 penonton. Namun yang sangat disayangkan ini pada segi ratingnya. Ya, di segi ratingnya itu NXT itu mengalami penurunan ya. Hingga mereka itu hanya mendapatkan rating di angka 0,13 ya untuk demografis usia 18 hingga 49 tahun
atau bisa dibilang mengalami penurunan sebanyak 13,3% dibandingkan episode minggu lalu. Namun apabila dilihat year over year atau dibandingkan dengan episode yang sama di tahun yang lalu, begitu ya, jumlah viewership NXT itu mengalami penurunan sebanyak 4,5%. Sedangkan untuk ratingnya itu mengalami penurunan sebanyak 31,6%. Walaupun NXT ini sudah memindahkan hari tayangnya ke hari Selasa sehingga mereka itu tidak harus menghadapi secara face to face ya dengan show pesaingnya itu AEW Dynamite di hari Rabu. Dan kita masih akan membicarakan soal rating, namun kini gua akan membicarakan rating mengenai Raw dan juga SmackDown di episode kemarin. Untuk episode Raw ini bisa dibilang ini merupakan salah satu rating terendahnya ya di sepanjang sejarahnya, di mana untuk angka penonton itu mereka hanya bisa mendapatkan angka rata-rata sebanyak 1,6 juta penonton, sedangkan untuk segi rating itu mereka hanya bisa menarik sebanyak 0,45 ya untuk di angka 18 hingga 49 tahun. Dan beberapa sumber melaporkan bahwa penurunan angka penonton dan juga rating itu dipengaruhi sedang digelarnya playoff daripada NBA. Karena hal serupa pun pernah terjadi oleh Raw ya, khususnya itu pada edisi 14 Desember 2020 yang dimana itu mengalami penurunan rating hingga di angka 0,41, dan di sisi penonton itu mereka mengalami hanya mendapatkan penonton sebanyak 1.500.000 penonton karena adanya penayangan show daripada American Football di secara bersamaan pada saat edisi 14 Desember tahun kemarin itu guys gitu. Dan kita beralih ke yang SmackDown gitu ya, dimana hal yang berbanding terbalik itu pun dialami oleh SmackDown begitu ya, dimana SmackDown ini berhasil mengalami peningkatan ya dari jumlah penontonnya yang dimana di edisi Jumat kemarin itu ya, SmackDown itu berhasil menarik jumlah penontonnya dengan rata-rata sebanyak 1.930.000 penonton, yang atau secara persentase itu meningkat sebanyak 0,9% dibandingkan minggu lalu. Dan untuk segi ratingnya itu SmackDown bisa meningkat sebanyak 27% atau dengan rating 0,50 untuk demografis 18 tahun hingga 49 tahun. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya positif ya, karena apabila dibandingkan dengan episode yang serupa di tahun yang lalu begitu ya, SmackDown itu mengalami penurunan dari sisi penonton ini itu sebanyak 5,6%, baik itu dari segi penonton ataupun dari segi rating gitu guys. Dan kita berlanjut lagi ke berita selanjutnya, ini masih dari WWE atau bisa dibilang ini adalah kelanjutan daripada saga pemecatan massal di WWE. Dan ternyata dari berita yang diturunkan oleh WWE ya, yang gua baca di hari Selasa kemarin gitu ya, bahwa tidak hanya in-ring talent saja yang terdampak dari gelombang pemecatan dari WWE, namun jajaran staff backstage dari WWE pun terdampak pemecatan di WWE ini gitu guys. Yang dimana kali ini yang mengalami pemecatan itu sendiri itu adalah terutama adalah bagian advance medianya WWE dan juga international office dari WWE, yang dimana untuk advance media WWE ini sendiri pun mereka dikenal sebagai bagian yang mengelola untuk konten-konten digital dan juga mengatur layanan streaming WWE yaitu WWE Network. Dan setelahnya pemecatan staf di divisi tersebut pun ya, maka divisi Advanced Media pun akan di-merger ke bagian Television Production, yang dimana hasil merger daripada divisi itu pun akan langsung supervisor atau disupervisi oleh Executive Vice President, yaitu untuk bagian production yaitu Kevin Dunn ya.
Dan untuk bagian daripada international office itu pun akan langsung dipegang kendali oleh Nikan yang merupakan Chief Revenue Officer begitu. Kita berlanjut ya. Ternyata dari gelombang pemecatan tersebut pun salah satu komentator dari Raw yaitu Adnan Virk pun ikut terdampak dari gelombang pemecatan tersebut gitu. Yang dimana memang dikabarkan bahwa Adnan Virk dan juga WWE ya seperti yang di WWE sampaikan bahwa mereka telah berpisah dengan kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Yang ini pun bisa dibilang cukup disayangkan ya karena Adnan Virk itu sendiri pun dia baru mengisi komentator untuk di Raw itu bisa dibilang hanya 1 bulan lebih sedikit ya, atau bisa dibilang kalau dibulatkan itu 1,5 bulan, di mana dia menggantikan Tom Phillips dan tidak butuh waktu lama begitu ya. WWE pun langsung mengumumkan penggantinya ya untuk Adnan Virk ya untuk posisinya sebagai komentator di Raw, di mana untuk pengganti Adnan Virk itu adalah Jimmy Smith. Dan Jimmy Smith itu sendiri pun akan bekerja sama dengan Corey Graves dan juga Byron Saxton ya sebagai tim komentator di Raw. Dan untuk Jimmy Smith itu sendiri dia tidak asing untuk menjadi komentator karena dia pernah berpengalaman menjadi komentator di UFC dan juga di Bellator. Untuk pengalaman itu sendiri ya sebagai komentator, Smith itu sendiri dia pernah menjadi komentator di Bellator dari tahun 2010 hingga 2017. Selain itu pun dia pernah menjadi analis untuk di Bellator tentunya dan juga UFC. Dan untuk di WWE itu sendiri begitu ya, dia akhir-akhir ini pun memang sering muncul di WWE, di mana dia pernah muncul di pre-show panelnya dari NXT TakeOver Stand and Deliver. Dan yang penampilan terakhirnya di WWE itu di minggu lalu ya, dia muncul sebagai head analyst untuk memperbincangkan match antara Karrion Kross dan juga Finn Balor untuk part keduanya gitu. Jimmy Smith pun mempunyai rekor atau latar belakang sebagai MMA fighter ya, di mana dia memiliki rekor 5 kali menang dan 1 kali kalah ya di kelas berat welterweight, yang dimana dia sering muncul di acara-acara kecil di daerah California ya di sekitaran tahun 2003-2006 begitu, di mana si Jimmy Smith ini berlatih di Tito Ortiz Team Punishment Crew, yang dimana dia memiliki background bela dirinya yaitu Brazilian Jiu-Jitsu dengan sabuk hitam. Dan itu pun yang akan menutup berita dari WWE untuk episode Film Wrestling Update kali ini. Dan kita berlanjut ke berita dari AEW. Untuk AEW Dynamite minggu ini tidak akan ditayangkan di hari Rabu. Mereka pun karena TNT sebagai penyiar daripada AEW Dynamite, mereka memutuskan untuk menayangkan playoff daripada NBA, sehingga AEW Dynamite ini dipindah tayangkan di hari Rabu nanti, atau di waktu Indonesia itu di hari Sabtu pagi guys. Yang dimana untuk AEW Dynamite minggu ini akan mempertandingkan, yang pertama ini adalah rebutan TNT Champion antara Dante Martin menghadapi juara bertahan Miro. Lalu ada match antara Joey Janela yang akan menghadapi Adam Page. Lalu ada pengukuran berat untuk match di Double or Nothing antara Cody Rhodes dengan Anthony Ogogo. Dan selanjutnya ini ada peringatan 1 tahun Hikaru Shida sebagai AEW Women Championship. Selanjutnya ada respon dari Orange Cassidy mengenai tawaran dari AEW Champion Kenny Omega. Selanjutnya juga ada tag team match antara Evil Uno bersama Stu Grayson yang dari Dark Order menghadapi Scorpio Sky dengan Ethan Page. Ada juga single match antara Darby Allin menghadapi Cesar Bononi, dan yang terakhir ini Jade Cargill yang dikabarkan akan melakukan open challenge. Dan selanjutnya ini masih dari AEW, namun ini spesifik terhadap Eric Bischoff, yang dimana dikabarkan bahwa Eric Bischoff ini akan kembali ke AEW Dynamite edisi minggu ini, dimana dia akan menjadi host daripada segmen
Celebration of the Inner Circle. Dan ini pun menjadi penampilan Eric Bischoff ya setelah dia terakhir tampil di AEW Dynamite itu di bulan Agustus kemarin, yang dimana dia tampil sebagai moderator untuk debat antara Chris Jericho dengan Orange Cassidy pada saat Mimosa Mayhem antara keduanya begitu. Selain ada mengenai AEW Dynamite, gue juga ada update ya mengenai AEW Double or Nothing, yang dimana untuk pre-show-nya itu sendiri ya, atau dikenal sebagai AEW Double or Nothing buy-ins gitu ya, akan mempertandingkan satu match untuk NWA Women Championship, yang dimana ini akan mempertemukan Riho dengan sang juara bertahan Serena Deebs. Dan pertandingan tersebut pun akan menjadi pertandingan pertama Riho ya sejak bulan Maret lalu, dimana di bulan Maret lalu itu menjadi penampilan terakhir Riho ya di AEW. Setelah di tanggal tersebut gitu ya, di bulan tersebut dia berhasil mengalahkan Maki Ito ya di episode pertama daripada AEW Dark Elevation. Dan gua sekedar mengingatkan lagi ya, untuk pay-per-view dari AEW Double or Nothing yang akan digelar di hari Minggu nanti ya, atau bisa dibilang di Indonesia itu akan ditayangkan di hari Senin pagi, yang dimana match yang akan digelar di show tersebut yang pertama ini ada triple threat match ya untuk merebutkan gelar AEW World Championship antara Kenny Omega, Orange Cassidy dan juga PAC. Lalu ada juga match untuk merebutkan gelar AEW Women Championship antar Hikaru Shida dan juga Dr. Britt Baker DMD. Lalu kita bisa melihat perseteruan antara The Nightmare Family dan juga The Factory yang akan mempertemukan Cody Rhodes menghadapi Anthony Ogogo. Lalu kita juga ada match antara Adam Hangman Page menghadapi Brian Cage. Dan tentunya ini adalah match tahunan daripada Double or Nothing, yaitu Casino Battle Royale yang akan diikuti oleh Christian Cage, Matt Sydal, Powerhouse Hobbs, Penta El Zero Miedo, Jungle Boy, Matt Hardy, Mark Quinn, Isaiah Cassidy, The Blade, Evil Uno, Colt Cabana, Preston Vance, Griff Garrison, Brian Pillman Jr., Max Caster, Anthony Bowens, QT Marshall, Nick Komoroto, Dustin Rhodes, Lee Johnson, dan satu peserta yang masih dirahasiakan. Dan tidak cukup di sana saja ya, tentunya TNT Champions pun akan dipertandingkan di Double or Nothing, di mana Miro ini akan mempertahankan gelarnya menghadapi Lance Archer. Dan kita juga akan melihat kelanjutan persaingan antara The Inner Circle menghadapi The Pinnacle, yang dimana keduanya akan bertanding di format Stadium Stampede. Lalu selanjutnya ada juga tag team match antara legenda pro wrestling yaitu Sting bersama Darby Allin yang akan menghadapi Ethan Page bersama Scorpio Sky. Dan tentunya satu title lagi yang akan diperebutkan yaitu AEW Tag Team Championship, yang dimana The Young Bucks akan mempertahankan gelarnya menghadapi Jon Moxley dan juga Eddie Kingston. Dan kita berlanjut ke New Japan Pro Wrestling, lebih tepatnya lagi yaitu mengenai Kazuchika Okada, di mana Kazuchika Okada pun akhirnya tampil kembali ya di hadapan publik di event Road to Wrestle Grand Slam sejak dia absen di Wrestle Dontaku malam kedua karena adanya 9 penggulat yang dites positif mengalami COVID-19, yang dimana Kazuchika Okada itu merupakan salah satu dari 9 penggulat yang dinyatakan positif tersebut begitu guys. Dan di event Road to Wrestle Grand Slam tersebut gitu ya, Kazuchika Okada pun menyatakan bahwa dia menargetkan untuk memenangkan gelar IWGP World Heavyweight Championship yang baru saja ditanggalkan ya oleh juara sebelumnya yaitu Will Ospreay. Kazuchika Okada pun mengatakan bahwa dia akan menjadi IWGP World Heavyweight Championship yang baru di event Wrestle Grand Slam mendatang ya, yang akan digelar di Tokyo Dome, yang dimana event tersebut pun semulanya akan mempertemukan Kazuchika Okada dan juga Will Ospreay. Namun seperti yang gue bilang sebelumnya, Will Ospreay pun memilih untuk meninggalkan title-nya karena dia lebih fokus untuk
menyembuhkan dan juga merehabilitasi cederanya di kampung halamannya yaitu di Inggris begitu guys. Kita lihat saja nanti ya apakah Okada ini memang akan menjadi IWGP World Heavyweight Championship atau mungkin ada penggulat lain yang menantang Okada untuk memenangkan gelar tersebut. Dan kita berlanjut ya ke berita terakhir dari video kali ini, yaitu mengenai John Cena yang baru-baru ini saja dia merilis video untuk meminta maaf ke rakyat Tiongkok dan juga ke Republik Rakyat Tiongkok, dimana video yang diposting oleh John Cena ini pun ya diposting melalui sosial media Weibo ya, atau bisa dibilang Facebooknya Tiongkok begitu ya, yang dimana videonya itu berisikan minta maafnya dia gitu ya terhadap rakyat Tiongkok dan juga negara Tiongkok begitu ya, mengenai pernyataannya dia ya pada saat promosi film terbarunya yaitu Fast and Furious ke-9, yang dimana pernyataan yang cukup menyinggung rakyat Tiongkok itu, dia mengatakan bahwa Taiwan itu adalah sebuah negara gitu ya. Dan lantaran hal tersebut pun dia meminta maaf gitu ya melalui video yang pada intinya dia mengatakan bahwa saya membuat kesalahan, saya mencintai dan menghormati rakyat Tiongkok dan juga negara Tiongkok begitu guys. Yang hal yang cukup menarik itu bukanlah video perminta maaf daripada John Cena ya, karena setelah mungkin bisa dibilang meredakan satu masalah, tetapi memunculkan masalah yang lain gitu ya video dari si John Cena ini, karena dikabarkan bahwa pihak WWE ini marah ya atas video yang diposting oleh John Cena tersebut ya, yang dimana intinya dia meminta maaf terhadap rakyat Tiongkok itu, dikarenakan WWE ini sendiri ya untuk secara market internasionalnya mereka memiliki market terbesarnya untuk di luar Amerika itu adalah di India gitu ya, sebagai penonton terbesarnya ya. Bahkan India itu sendiri pun jumlah penontonnya lebih besar dibandingkan di Amerika Serikat gitu guys. Lantaran hal tersebut gitu ya, WWE ini takut bahwa para fansnya dari India itu akan memarahi atau berdampak negatif terhadap perkembangan pasar WWE itu ya di India begitu, dimana bisa dibilang ya karena India dan Cina ini atau Tiongkok ini pun situasi kedua negaranya untuk situasi politiknya ini lagi panas begitu ya. Terlebih lagi karena di akhir-akhir ini mereka sedang bersengketa mengenai wilayah perbatasan ya di sepanjang ini Gunung Himalaya gitu guys. Itu saja ya untuk berita-berita di Film Wrestle Update edisi 28 Mei kali ini gitu. Dan gua pengen tahu ya mengenai pendapat kalian, siapa yang akan keluar sebagai pemenang untuk gelar AEW World Championship di Double or Nothing hari Minggu nanti gitu ya guys. Coba apakah Kenny Omega, apakah Pac, ataukah Orange Cassidy? Coba gua pengen tahu, silahkan isi di kolom komentar ya guys ya. Lalu apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like ya. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan mengenai update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling gitu ya, yang khususnya dibawakan di bahasa Indonesia gitu, dan kalian ingin tahu tidak hanya sebatas di WWE gitu ya, atau ya pengen kalian tahu itu secara luas ya, kalian bisa temukanlah di channel ini ya, insyaallah gitu. Dan tentunya ya subscribe intinya gitu ya guys ya. Dan pokoknya itu saja sih yang bisa gue sampaikan. Gue Resta sebagai sekalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.